Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran kami. Di sini, kami akan menjelaskan tentang Perang Dunia Pertama, yang merupakan salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah dunia. Bayangkan, sebuah dunia yang sedang berkembang pesat, industri maju, teknologi bermunculan, diplomasi antar negara berkembang. Tapi, di balik kemajuan itu, tersembunyi ketegangan, persaingan, dan nasionalisme yang menyala-nyala. Negara-negara besar Eropa saling bertempur bukan hanya demi wilayah, tapi demi harga diri, kekuasaan, dan dominasi. Tanpa membuang waktu lagi, inilah sejarah Perang Dunia Pertama. Sebelum Perang Dunia terjadi, telah banyak perseteruan antar negara yang terjadi. Karena hal itu, terbentuklah kubu-kubu antar negara untuk memperluas wilayah, memandung serangan, mencari perlindungan, atau sekedar membangun relasi. Negara pertama yang merealisasikan aliansi ini adalah Jerman, yang membentuk Triple Alliance yang merupakan upaya dari kanselernya, yaitu Otto von Bismarck. Triple Alliance sendiri terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Di kubu berseberangan ada Triple Entente. Kubu ini terbentuk setelah Triple Alliance berdiri. Pada awalnya, pendiri kubu ini, yaitu Britania Raya, tidak membutuhkan aliansi karena ia merupakan satu-satunya negara terkuat dengan armada laut terbesar di dunia. Namun, setelah Wilhelm II naik tahta sebagai Kaisar Jerman, memecat Otto von Bismarck, dan mendapatkan kebijakan buat politik, Britania Raya terpaksa harus mengakhiri masa splendid isolation dan membuat aliansi dengan Prancis dan Rusia. Karena Jerman berpotensi menjadi ancaman Eropa. Menjelang awal abad ke-20, dunia berada dalam ketegangan yang semakin mengkhawatirkan. Persaingan kekuasaan antar negara-negara besar semakin memanas, ditandai oleh berbagai konflik regional, krisis diplomatik, dan ambisi imperialisme yang mengoyak keseimbangan global. Dua peristiwa penting sebelum perang meletus adalah krisis Maroko yang memperlihatkan ketegangan antara Jerman dan Prancis soal pengaruh di Afrika Utara, dan Perang Balkan yang memperuncing konflik di Eropa Timur antara negara-negara kecil yang baru merdeka dengan kekaisaran tua seperti Ottoman dan Austria-Hungaria. Namun, semua ketegangan itu menemukan puncaknya pada 28 Juni 1914 ketika sebuah insiden mengubah sejarah di kota Sarajevo, Bosnia. Seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip, anggota organisasi rahasia The Black Hand yang berideologi nasionalis Serbia, melakukan aksi pembunuhan terhadap Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria. Dalam peristiwa menggemparkan itu, Franz Ferdinand dan istrinya Sophie terbunuh saat sedang melakukan kunjungan resmi di tengah penjagaan yang longgar dan rute konvoi yang sempat berubah. Pembunuhan tersebut menjadi pemicu ledakan kemarahan dari Austria-Hungaria yang langsung menuduh pemerintah Serbia sebagai dalang di balik aksi teror tersebut. Austria-Hungaria yang didukung oleh Jerman segera mengirimkan ultimatum kepada Serbia dengan tuntutan berat dan sengaja dirancang agar tidak bisa dipenuhi. Ketika Serbia hanya menyanggupi sebagian tuntutan itu, Austria-Hungaria menyatakan perang pada Serbia pada 28 Juli 1914, membuka jalan bagi sistem aliansi militer antar negara untuk ikut terlibat.
Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914 yang mengakibatkan Rusia, yaitu sekutu Serbia, ikut terlibat. Diikuti oleh Jerman yang mendukung Austria-Hungaria, dan akhirnya Inggris serta Prancis ikut bergabung. Pada Agustus 1914, Jerman melaksanakan rencana Schlieffen, menyerbu Belgia sebagai jalan menuju Prancis. Pelanggaran terhadap netralitas Belgia menyebabkan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Di tahun 1915, konflik meluas dengan pertempuran besar seperti Gallipoli, di mana pasukan sekutu gagal merebut jalur air Dardanelles dari Kesultanan Ottoman. Di tahun yang sama, Jerman mulai menggunakan gas klorin sebagai senjata kimia dalam pertempuran Ypres. Tahun 1916 menjadi saksi dua pertempuran paling berdarah dalam sejarah, Pertempuran Verdun dan Pertempuran Somme. Verdun berlangsung dari Februari hingga Desember, menyebabkan lebih dari 700.000 korban jiwa. Sementara Pertempuran Somme yang dimulai pada 1 Juli berakhir dengan kerugian besar di pihak Inggris dan Prancis. Pada tahun 1917 terjadi titik balik besar. Di Rusia, Tsar Nicholas II turun takhta akibat revolusi Februari, dan kemudian Vladimir Lenin memimpin revolusi Bolshevik pada bulan November, yang berujung pada keluarnya Rusia dari perang melalui perjanjian Brest-Litovsk pada awal 1918. Sementara itu, Amerika Serikat yang sebelumnya netral bergabung dalam konflik pada 6 April 1917, dipicu oleh tenggelamnya kapal Lusitania dan bocoran telegram Zimmermann yang menunjukkan rencana Jerman mengajak Meksiko memerangi Amerika. Memasuki tahun 1918, kekuatan sekutu melancarkan serangan 100 hari yang berhasil memukul mundur Jerman. Di bawah tekanan militer dan sosial, Jerman menyepakati gencatan senjata pada 11 November 1918 yang ditandatangani di Compiègne, Prancis, menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama. Tokoh penting seperti Ferdinand Foch dari Prancis dan John G. Pershing dari Amerika berperan dalam keberhasilan sekutu. Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918 setelah berlangsung selama lebih dari 4 tahun. Sejak pecah pada tahun 1914. Titik baliknya terjadi ketika Jerman dan sekutunya mulai mengalami kekalahan bertubi-tubi di medan perang, terutama setelah Amerika Serikat masuk mendukung pihak sekutu pada tahun 1917. Gencatan senjata akhirnya disepakati pada tanggal 11 November 1918, menandai berakhirnya pertempuran secara resmi. Setelah itu, berbagai perjanjian damai ditandatangani untuk menyelesaikan konflik secara diplomatik. Yang paling terkenal adalah Perjanjian Versailles pada tanggal 28 Juni 1919 yang memberatkan Jerman dengan tanggung jawab penuh atas perang, kehilangan wilayah, pembatasan militer, dan kewajiban membayar ganti rugi yang sangat besar. Selain itu, terdapat juga Perjanjian Saint-Germain pada tanggal 10 September 1919 yang mengakhiri Kekaisaran Austria-Hungaria dan memisahkannya menjadi negara-negara baru seperti Austria, Cekoslowakia, dan Yugoslavia.
Kemudian, Perjanjian Neuilly 27 November 1919 memaksa Bulgaria kehilangan wilayah dan membayar reparasi. Sementara Perjanjian Trianon 4 Juni 1920 memecah wilayah Hungaria, dan Perjanjian Sevres 10 Agustus 1920 membubarkan Kekaisaran Ottoman. Perang Dunia I bukan sekedar catatan sejarah tentang senjata dan strategi, tapi juga tentang manusia, tentang bagaimana keserakahan dan konflik bisa menghancurkan jutaan nyawa. Kita bisa belajar dari sejarah agar peradaban ke depan tidak mengulangi kesalahan serupa. Terima kasih karena sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.